Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Halo para mahasiswa, semoga Anda semua sehat dan tetap semangat. Lupakan COVID ya. Ingat belajar. Baik, topik kita ini akan menyangkut good and clean governance, masalah korupsi, dan juga mungkin jika waktunya masih ada, kita akan lanjutkan dengan masalah pemimpin dan penjara. Nah, topik itu juga menarik tuh, pemimpin dan penjara. Apa artinya? Bagaimana sampai pemimpin itu masuk penjara gitu. Oke, kita mulai saja dari topik yang awal, tentang pemerintahan yang good and clean governance. Istilah ini populer karena menggalakkan era reformasi yang menumbangkan era Orde Baru yang dikatakan syarat dengan KKN. Tapi apakah dengan datangnya generasi reformasi itu benar-benar menghapus KKN? Kita lihat jalan ceritanya. Good and clean governance itu diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan berwibawa. Nah, ini dari judul saja sebetulnya cukup dengan pemerintahan yang baik dan bersih gitu ya. Tapi kok ada wibawa? Di mana letak kewibawanya? Kita lihat bahwa good governance itu dicirikan dengan kinerja yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan akuntabel. Nah, di mana itu di bawahnya? Ya karena pemerintahan itu dikelola secara baik dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip tadi, ya, maka dia akan berjalan baik dan tentunya berwibawa karena bersih, ya, bersih dari kecurangan, bersih dari kolusi, bahkan bersih dari korupsi. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat lagi tentang bersih dari korupsi. Ya. Itu langkah nanti. Ya. Jadi kalau dilihat kepada pengertian tadi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, itu suatu cita-cita yang diharapkan ataupun cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat luas. Nah, kalau dia berjalan baik dan bersih, tentunya pemerintahan itu ya berwibawa. Tadi bisa bekerja secara efisien, bekerja secara transparan, jujur, bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dia punya wibawa. Sehingga sejak terjemahan lengkapnya itu, pengertian lengkapnya itu adalah pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Suatu cita-cita yang sulit untuk dicapai. Ya. Mengapa? Ya. Karena banyak faktor. Jadi kalau kita menganalisis atau mengevaluasi suatu permasalahan, apalagi bagi mereka mahasiswa S2, tentunya S1 juga ya, dia harus berpegang kepada rumusan holistik. Jadi berbagai sudut pandang, sudut keilmuan, tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Mengapa sampai kok tidak dapat dicapai secara optimal tentang tujuan dari pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan berwibawa itu? Kenapa gitu ya? Pengertian yang saya utarakan tadi
itu merupakan gabungan atau rumusan dari berbagai definisi-definisi pengertian yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, IMF, kemudian dari Indonesian State Institute Corporate Governance, kemudian dari beberapa penulis misalnya Iwan Gardono, Kai Hatu, Goto Kuswanto, Nurjati, bahkan Taufan Maulamin dan Nur Halim Effendi. Saya gabung, maka terjemahannya menjadi sederhana tadi. Ya. Sekarang kenapa? Sebagai dikatakan di bawah sudah tahu alasannya. Saya mengatakan bahwa belum dicapai optimal karena tidak ada satu negara pun yang menyatakan bahwa dia berhasil untuk melenyapkan korupsi. Jadi pasti korupsi itu pasti ada. Yang bisa dilakukan itu mengecilkan, meminimalis, gitu ya, mengurangi. Kalau katakan menghilangkan sukar, dimanapun korupsi ada. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, sesungguhnya tata kelola yang baik berwibawa itu tidak hanya di kalangan sektor publik saja, tentunya di kalangan sektor swasta juga mengharapkan perusahaannya mencapai tata kelola yang baik dan bersih gitu. Tapi untuk sektor bisnis atau swasta, istilah itu menjadi good corporate governance. Jadi tata kelola perusahaan yang baik. Ya. Pengertian baik itu ya tadi termasuk bersih gitu ya. Kalau dia bersih, perusahaan itu memiliki prestise tinggi, berwibawa dia, baik terhadap karyawannya maupun terhadap rekan kerja atau mitra kerja. Ya, jadi ini suatu tidak berlaku hanya di sektor publik saja. Ya. Kita lihat, ada pendapat dari Daniri yang dikutip oleh penulis Kai Hatu dalam bukunya. Ya. Pendapatnya itu berkaitan dengan persamaan good and clean governance. Dia katakan bahwa untuk menumbuh kembangkan suksesnya perusahaan, kunci utamanya adalah penerapan good corporate governance. Ya. Jika itu diterapkan dengan baik, maka akan dicapai pertumbuhan yang baik yang menguntungkan untuk masa jangka panjang. Kita lihat terjadi krisis moneter, krisis ekonomi yang di seluruh hampir beberapa negara ya, hampir katakan seluruh dunia lah gitu ya, terutama di Asia gitu. Menurut Kai Hatu, hal ini disebabkan salah satunya adalah tidak diterapkan secara baik tentang good corporate governance. Ya. Jadi harus diterapkan secara baik dan benar. Baik benarnya itu bagaimana? Yang mengikuti prinsip-prinsipnya. Ya, dikelola dengan baik, dengan jujur, dengan efektif, dengan efisien, dengan transparan, bertanggung jawab, ya, efektif. Jadi itu harus dipegang. Nah, Anda juga, saya kutip dari makalahnya Nurjati, yang disebut sebagai prinsip-prinsip governance itu, good governance itu adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, adanya transparansi, kemudian peduli terhadap stakeholder, orientasinya itu kepada konsensus mensejahterakan masyarakat.
kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, kerja bermanfaat dan tidak pemborosan gitu. Kemudian akuntabilitas dan visi strategis. Nah, visi strategis ini tidak hanya dimiliki oleh pemerintah ataupun perusahaan, tetapi juga masyarakat juga punya visi masa depan seperti apa, cita-cita, angan-angan yang masa panjang seperti itu. Jadi harus sama memiliki. Ya. Itu dikembangkan, ditulis oleh Nurjati. Saya tidak akan menguraikan poin-poin itu satu-satu. Ya. Karena apa? Terbatasnya faktor waktu dari kondisi peralatan yang saya miliki. Jika mahasiswa ingin berdebat ataupun bertanya, silakan Anda sampaikan melalui alamat email saya. Kita bisa dialog di situ. Dan perkuliahan ini sengaja saya tidak menggunakan metode Zoom, karena saya dengar sekali bahwa banyak keluhan mahasiswa, tidak hanya Setiamil, mahasiswa saya di UI juga mengeluh, ya. Di samping keterbatasan juga waktu, terus harus keluar uang kan, belum lagi wifi-nya kuat apa tidak, sinyalnya bagus apa tidak, itu pengaruh. Ya. Dan dapat diduga juga tidak semua mahasiswa punya laptop. Tidak semua mahasiswa punya laptop. Dalam masa tidak ada wabah, dia bisa kumpul sama teman-teman, satu laptop bisa diikuti beberapa orang. Tapi ini adanya konsep social distancing, harus berjarak sekian, maka mengakibatkan ya harus sendiri-sendiri. Ya, oke. Ya apa? Dengan melalui apapun bisa ya. Jadi silakan jika Anda bertanya, mau mendebat pandangan saya, silakan melalui email yang saya siapkan seperti itu. Nah, pada prinsipnya kita lihat lagi bahwa selain prinsip-prinsip tadi, good and clean governance itu harus didukung oleh 3 unsur. Beberapa buku hanya mengatakan 2 unsur, tapi saya dapat dari satu makalah yang saya cenderung untuk menyetujui, yaitu 3 unsur. Ada 3 unsur yang mendukung tercapainya good and clean governance. Satu adalah unsur negara. Kedua, unsur swasta. Nah, jadi jangan dikatakan tadi oleh Nurjati bahwa good clean governance itu, tata kelola itu tidak hanya milik sektor publik, gitu. Sektor swasta pun melaksanakan itu. Tapi dengan istilah tadi, good corporate governance. Sama-sama tata kelola yang baik gitu. Ya. Kita lihat lagi. Mengapa dikatakan unsur negara? Unsur negara dengan segala kelengkapannya itu sudah memiliki secara berdasar hukum, ya, dikaji secara dalam, memiliki fungsi, tugas, peranan, tujuan yang sudah jelas, ya. Bahkan memiliki pedoman dan aturan-aturan serta sanksi apabila hal itu dilanggar atau tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga seharusnya dia berjalan sesuai dengan fungsi, tujuan, tugas, kewajiban,
wewenang yang dia miliki. Tapi dalam perjalanan itu ada saja kerikil-kerikil, kan? Kendala-kendala, ya. Sehingga kita lihat tadi, seharusnya para pelaksana atau pejabat publik yang berada di dalam lembaga-lembaga pemerintahan tadi berjalan sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan yang disebut sebagai kode etik. Atau bahkan selain kode etik, untuk lembaga DPR RI itu dia punya satu lembaga namanya Badan Kehormatan Dewan. Ya. Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau DPRD Badan Kehormatan Dewan. Kemudian untuk kepolisian punya, ya. Bidang kehakiman punya pedoman, punya kode etik, ya. Dan bahkan para pejabat itu dalam pelantikan dia disumpah, ya. Disumpah. Tapi mengapa dalam perjalanan selanjutnya melakukan hal-hal yang tidak layak? Tapi ingat, seolah-olah kok Pak Jaka ini mengutarakan hal-hal yang jelek-jelek aja gitu ya. Tidak, banyak pejabat negara, pejabat publik, politisi, pengusaha yang baik-baik, yang jujur, yang bagus, yang berprestasi, yang mengangkat prestise diri, mengangkat prestise lembaga. Banyak. Ya. Ini saja yang terbaca. Biasanya itu yang buruk, yang bau itu tercium gitu ya. Malah yang baik, yang bagus itu tidak tercium. Oke, tidak apa. Nanti mungkin pada perkuliahan yang akan datang, apakah Indonesia harus seperti ini terus? Tidak. Harus berubah. Dan pasti bisa berubah. Ya, oke, itu kuliah nanti. Ya. Kemudian masih ada lagi kendala yang disebabkan apa? Mengapa sampai misalnya pelayanan itu tidak prima? Apalagi sekarang era digitalisasi. Ya, revolusi 4.0 gitu ya, istilah baratnya kan keren ya, saya 4.0 gitu ya. Tapi masih ada kendala, sinyalnya tidak bagus, internetnya, wifi-nya jelek. Yang saya alami sendiri nih dalam pelayanan publik di alam era digitalisasi, tiba-tiba rumah saya listriknya akan diputus disebabkan saya terlambat bayar bulanan listrik yang biasa tanggal 10, ini sampai tanggal 12 saya belum bayar. Lalu datang petugas yang akan memutus. Istri saya telepon ke kantor, saya bilang tolong jangan diputus dulu, saya datang. Saya jelaskan, Mas, saya ini auto debit, ya, jadi tidak mungkin saya nggak bayar. Ya. Mari kita pergi ke bank yang melakukan auto debit saya, Bank Mandiri di Pancoran, gitu ya. Setelah kita datang ke sana, ternyata pengakuan Mandiri 3 hari komputernya down, jadi tidak bisa melakukan transaksi-transaksi. Nah, Pak dengar sendiri ya. Nah, bukan saya tidak bayar, tapi kendalanya di komputer. Jadi walaupun era digitalisasi, kendala ada, ya, ada kendala. Sama juga sama mahasiswa tidak mau Zoom,
Kenapa? Ya, di rumah wifi-nya jelek, sinyalnya buruk misalnya. Ya, jadi bisa terjadi itu. Contoh lagi, mengapa pelayanan publik itu juga kurang memuaskan? Karena apa? Jumlah pemohon dengan petugas pelayanan tidak sebanding. Di samping itu apalagi ruang tunggunya tidak nyaman, ya, berdesakan dan sebagainya. Ya. Jadi pelaksanaan good governance ditinjau dari unsur negara, bukannya negara tidak bisa melaksanakan kerja optimalnya, tapi ada pengaruh-pengaruh faktor X tadi, sehingga pelayanannya terhambat. Ya, jadi jangan salahkan pemerintah terus. Kita lihat juga hal-hal lain. Memang banyak sekali lembaga yang ingin mendekat pada pelanggan. Misalnya kepolisian dalam masalah perpanjangan STNK, perpanjangan SIM, ya, itu pihak kepolisian mendekat kepada masyarakat dengan adanya mobil-mobil pelayanan atau melalui drive-thru, ya, itu ya. Saya mengalami itu, bayar pajak STNK, syarat-syaratnya lengkap, nama STNK sesuai dengan yang mengajukan, kita jalan, tetap di mobil, masuk loket, ditanya, Bapak siapa? Oh, saya pemilik kendaraan ini yang sesuai dengan STNK dan gini. Oh ya, surat-suratnya lengkap, uangnya ada. Nggak sampai 5 menit, ya selesai. Nah, itu pemerintah melakukan terobosan-terobosan, kita hargai seperti itu ya. Banyak lagi itu. Misalnya kantor imigrasi di Warung Buncit itu. Peminatnya itu, pelanggannya itu masyarakat yang mau bikin paspor, mau perpanjang, satu hari bisa 200 sampai 250 orang. Tapi mereka menyiapkan 10 loket. Satu loket khusus untuk layanan online, satu loket khusus untuk manula dan wanita hamil. Jadi 250 itu dari buka jam 8 tepat, jam 12 tepat itu udah selesai. Ya, seperti itu. Jadi harus juga sadar juga para pihak pemberi pelayanan juga harus memahami ya. Seperti itu. Nah, tadi ditinjau dari segi negara ya. Negara itu juga harus siap dengan kelengkapan peralatan. Dari sektor negara, faktor lainnya misalnya situasi kondisi politik, ya, situasi kondisi politis, sosial ekonomi, keamanan itu berpengaruh, ya, berpengaruh. Ini mudah-mudahan nih dengan COVID-19 banyak narapidana yang dilepas dengan syarat-syarat tertentu. Ya mudah-mudahan mereka tidak punya kerjaan, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Ya. Kita harapkan itu. Tapi beban pemikiran pemerintah itu berat. Ya, mungkin kebijakan itu mulia, tapi belum tahu efeknya. Ya. Kemudian juga dari sektor negara tadi, bicara mengenai politik. Sebenarnya sih menurut pendapat saya, ya barangkali saudara setuju, bisa tidak setuju. Apa? Saya kepengen Indonesia tuh partainya sedikit gitu. Jangan terlalu banyak. 5 lah. Ya. Ini tidak bisa dibendung karena tidak ada undang-undang yang melarang terbentuknya partai. Terbentuknya partai itu alasannya apa? Demokrasi. Punya hak. Ya,
Dan kalau kita tanya sama pejabat yang mendirikan partai, aspirasi saya belum ada di partai itu. Jadi saya bikin. Partai yang baru yang lain juga bilang begitu. Akibatnya banyak. Kalau partainya banyak, jadi pengambil keputusannya juga lama gitu. Tidak singkat. Itu salah satu unsur mengapa berpengaruh unsur negara ini dalam menopang good and clean governance. Tidak bisa berlaku secara optimal karena faktor-faktor kendala-kendala tadi. Krisis ekonomi soalnya. Wah, ini Pak Presidennya pusing ini. Bertanggung jawab terhadap korban-korban COVID. Kemudian partisipasi masyarakat turun. Nah, partisipasi masyarakat ini juga menjadi dukungan untuk terciptanya good and clean governance gitu. Belum sampai di situ, kita lihat dulu unsur swasta. Ya, belum sampai kepada masyarakat, kita lihat unsur swasta bagaimana dia mendukung. Ya. Dukungannya besar. Baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun perindustrian. Bahkan pertumbuhan perindustrian ini mempengaruhi ke nilai-nilai budaya. Yang tadinya masyarakat kita masyarakat pertanian, sekarang menuju ke industrialisasi, merubah pola hidup. Tadinya bisa self-supporting sendiri gitu ya, bisa memenuhi kebutuhan sendiri ya, tanam cabai sendiri, tanam ini sendiri gitu ya, karena pertanian gitu ya. Pada era industrialisasi, berubah pola hidupnya, konsumtif. Ya. Seperti sekarang nih, wah, dengan gejala-gejala COVID dan sebagainya, orang ngeborong apa segala macam. Yang sebetulnya tidak perlu sebetulnya ya, karena pemerintah sudah menjamin ketersediaan bahan pokok itu. Ya. Kita lihat lagi. Kemudian adanya dugaan oknum pejabat dan elit politisi bermain mata dengan pengusaha. Kenapa? Pengusahanya yang nakal. Supaya proyeknya bisa berhasil, supaya ya izinnya cepat keluar. Ya. Seperti itu. Jadi main mata gitu. Ya. Kemudian juga misalnya karena tidak transparan, ya, terjadi tawar-menawar. Contohnya saya lagi. Saya bikin rumah saya nih, saya bangun, ngajukan IMB. Ya. Saya ke loket Dinas Tata Kota Jakarta Selatan. Saya ajukan konsepnya semua lengkap. Kira-kira biayanya berapa, Bu? 2 juta, Pak. Oh, mahal ya. Gitu. Ya, saya pulang dulu lah, uangnya saya nggak bawa gitu. Nggak bisa kurang, Bu. Ya, gimana ya? Itu 2 juta, Pak. Gitu. Ibu-ibu loh tuh melayani. Saya pulang. Saya lapor sama istri saya, kita punya uang nggak 2 juta, buat apa? Buat IMB. Itu dari loket mah. Coba ke kepala dinasnya deh. Karena kepala dinasnya itu 1 kloter naik haji dulu. Namanya insinyur, lupa saya itu. Saya temui beliau. Marah dia. Di atas permohonan saya ditulis besar-besar, bayar 900.000. Dengan catatan itu ke bawah lagi ke ibu-ibu yang tadi. Bu, mohon maaf Bu, saya diminta bayarnya cuma 900 nih.
Ah, Bapak pakai kata segala. Di sini juga bisa ditawar, Pak. Ya, itu zaman sekarang. Ya. Jadi masih ada seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan lah ya, nanti mahasiswa saya ini kan ada yang pejabat juga loh. Ya. Ada kalangan pemerintahan juga. Ada pengusaha juga. Seperti saudaranya juga ada karyawan kan. Nanti dalam posisi masing-masing ingat mata kuliah ini, etika administrasi negara, etika administrasi publik. Ada pedoman, ada rumusan yang harus diikuti. Ya. Saya menaruh hormat ya, kepada para pejabat publik, termasuk presiden, para menteri, karena tidak mudah menjalankan pemerintahan yang bisa memenuhi semua harapan masyarakat. Ini karena forum akademik, saya mohon maaf dan mohon izin untuk memaparkan konsep pemerintahan Bapak SBY dan bersama Bapak Budiono dalam periode 2004-2009. Konsep pemerintahan beliau itu menekankan berdasarkan kepada good and clean governance. Ya. Tapi mungkin waktunya ini mendesak. Saya cukup akan membacakan saja bahwa konsep pemerintahan beliau itu punya sasaran. Secara umum, sasaran penyelenggaraan negara tahun 2004-2009 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien, efektif, serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Isu sasarannya. Bagus sekali. Ya. Itu cita-cita kita semua. Nah, untuk mewujudkan ini, saya tidak akan membaca semua nih. Secara khusus, sasaran dicapai dengan cara apa? Pertama adalah berkurangnya secara nyata praktek korupsi dan di birokrasi. Dan dimulai dari tataran jajaran pejabat yang paling atas. Kemudian terciptanya sistem kelembagaan, ketata laksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Tetapi Pak, mohon maaf, dalam masa 2004 sampai 2009 itu di tengah jalan ada survei dari satu lembaga ya. Nama lembaganya itu adalah Political and Economic Consultancy. Dia melakukan survei tentang persepsi masyarakat tentang politik dan ekonomi. Ternyata Indonesia menduduki peringkat tertinggi dalam korupsi. Nomor 2 Filipina, di bawahnya Vietnam, India, Cina, Thailand, Korsel, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Jadi Singapura itu korupsinya kecil sekali. Mungkin ya 0, sekian persen atau bahkan bisa mungkin ya. Tapi nggak mungkin lah, pasti ada korupsi ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, bentar ya. Ada berita lagi ya, yang menyatakan bahwa menurut data Transparency International Transparency International menyatakan Indonesia berada di urutan ke-118
dari 182 negara dalam Corruption Perception Index, yaitu pada tahun 2012. Skornya Indonesia berada pada 32. 32 ini sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, Madagaskar. Ada lagi nih berita dari Depdagri mengabarkan pada periode 2004-2013 tercatat 291 kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota terjerat korupsi. Dan untuk aparatur negara tercatat 1.221 orang terjerat korupsi. Itu data dari Depdagri. Kemudian kita lihat lagi. Lihat lagi. Yaitu data menggambarkan tentang jadi kita lihat katanya pemerintahan Orde Baru itu syarat dengan KKN digulingkan oleh Orde Reformasi untuk membangun yang lebih baik, pemerintahan yang lebih baik. Tapi nyatanya selama Orde Reformasi, bahkan sampai saat ini, korupsi tidak hilang. Memang ada pernyataan dari Ketua Lembaga Pemberantasan Korupsi Kerajaan Malaysia, ya Tuanku Ajis, pada tahun 2000 ikut konferensi internasional di Paris tentang pemberantasan korupsi. Dia menyatakan tidak ada satu negara pun di dunia yang menyatakan bahwa dia berhasil memberantas korupsi. Jadi, kapanpun korupsi tetap ada di mana-mana. Saking luasnya wabah korupsi ini, sehingga masyarakat Indonesia menganggapnya sebagai sesuatu budaya, sesuatu yang lumrah. Tapi saya yakin para mahasiswa saya ini mahasiswa yang saya banggakan dalam menjalankan tugas kewajibannya, insya Allah bebas dari korupsi. Berjalanlah di jalan yang benar. Rezeki datang dari Allah. Ya, kalau kita makan uang yang halal, insya Allah keluarga kita akan sehat, sejahtera, dan barokah. Baik, masih banyak sebetulnya karena waktunya yang terbatas, peralatan teknis di rumah. Saya akhiri dulu. Sampai jumpa pada topik yang akan datang. Terima kasih, selamat belajar.